semua untuk mengambil posisi ternyamannya untuk dapat mengikuti acara dimensiasi pada siang hari ini. Yang kami hormati terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 6 Moroe, Bapak Ibu PKS, dan seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan acara dimensiasi calon guru penggerak angkatan 11 yang disampaikan nantinya oleh Ibu Idam Putriani Waru SPD dengan tema budaya positif. Untuk itu kami akan membacakan tertib acara pelaksanaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 di UPTD SMP Negeri 6 Moroe 28 Agustus 2024. Acara yang pertama yakni pembukaan dari pembawa acara, kedua doa singkat yang disampaikan oleh Bapak Osbule, ketiga kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 6 Moroe, yang keempat penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh calon guru penggerak yakni Ibu Idam Putriani Waru SPD. Yang kelima, ruang diskusi, dan yang terakhir nanti kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Musyawarah. Baik Bapak Ibu, karena kata pengantar dari saya sendiri sudah selesai, maka saat ini kita masuk pada acara kedua, yakni doa singkat yang disampaikan oleh Bapak Osbule. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah kami dari Bapak dan Surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena kasih anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan guru penggerak yang membahas topik materi budaya positif. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, berikan kami kekuatan, terlebih-lebih penyaji materi, pembawa acara dan semua yang terlibat dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan dan kekuatan dan supaya kami juga bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami memulai acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita lanjutkan pada acara ketiga, yakni kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, selamat siang semua. Siang Pak. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan ini kita seluruh Bapak dan Ibu guru UPTD SMP 6 Moroe sudah berkumpul bersama dalam rangka menjadi peserta pelaksanaan diseminasi yang disampaikan nanti oleh Ibu Idam Putriani Waru SPD. Dengan itu, pertama-tama yang kami hormati membawa acara sekaligus Ketua Kompeni SMP di Moroe, Ibu Putriani yang melaksanakan diseminasi pada hari ini, seluruh Bapak dan Ibu guru, dan tentunya sesuai dengan program calon guru penggerak angkatan 11 yang dalam hal ini telah dimulai diikuti oleh Ibu Idam Putriani Waru SPD, maka pada saat ini dilaksanakannya diseminasi. Nah, dengan itu saya Kepala Sekolah menyambut baik pelaksanaan ini, dan kepada kita semua, kepada seluruh Bapak dan Ibu guru, supaya dapat mengikutinya dengan baik,
dan apa nanti yang menjadi kritik saran masukan, mari kita sampaikan supaya proses apa yang diharapkan pada kegiatan diseminasi ini dan juga pada pelaksanaan calon guru penggerak ini kepada Ibu Ida Putriani Waru SPD, kita akan coba laksanakan dan dukung sesuai dengan kemampuan kita. Demikian saja kami sampaikan, dan akhir kata selamat siang. Yahoo. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan inti kita, yakni penyampaian materi ya oleh calon guru penggerak, yakni Ibu Ida Putriani Waru SPD. Untuk Ibu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari pengarah acara. Dan sebelum kami menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai budaya positif, maka yang terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, serta seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktu untuk dapat hadir dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan tema budaya positif. Nah, untuk pertama kalinya dulu Bapak Ibu, kami ingin mengatakan dulu bahwa kami di sini bukan sedang menggurui Bapak dan Ibu, tapi kami hanya mencoba berbagi terkait materi apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Dan pada akhir materi nanti, Bapak dan Ibu sangat bisa memberikan kami masukan atau penguatan atau saran demi terciptanya materi kami lebih baik lagi, atau demi kebaikan saya juga sebagai calon guru penggerak secara khusus dan secara umum, demi kebaikan kita di UPTD SMP Negeri 6 Morok. Baik, langsung saja topik kita pada hari ini dulu, yaitu diseminasi budaya positif. Tentu kami percaya Bapak Ibu untuk terkait budaya positif ini pasti sudah pernah tergambar di pikiran Bapak Ibu. Saya percaya. Tapi apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam budaya positif ini ya akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal saya, ya. Jadi perkenalan saya Ida Putriani Waru SPD. Nah, agar menyampaikan materi hari ini terarah, maka pertama sekali dulu kita mengetahui apa tujuan kita mengikuti kegiatan ini. Tujuan kita yang pertama yaitu kita semua nanti diharapkan mampu menjelaskan makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang seterusnya, nanti kita juga diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis yang mana motivasi intrinsik, hukuman penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 fungsi moral. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu kita nanti dapat menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, untuk mencairkan suasana, karena ini juga sudah siang, maka kita akan melakukan ice breaking. Bapak dan Ibu, kami mohon disediakan untuk berdiri di tempat. Nah, jadi ini berguna untuk melatih kefokusan kita semua yang ada di sini. Jadi kalau saya katakan, ice breaking ini dulu temanya pagi, siang, malam. Kalau saya katakan pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk 3 kali. Jadi contohnya kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Pagi. Belum apa-apa sudah.
semangat kami luar biasa. Siang, malam. Oke, nah kita coba ya. Siang, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di sini sebelum kita mulai kegiatan ini masih pembukaan saja ya Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kegiatan ini adalah untuk kita, dari kita untuk kita dan oleh kita, maka kita juga perlu membuat kesepakatan. Peraturan apa saja yang harus kita ikuti atau lakukan selama pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tergantung kesepakatan kita. Di sini sudah saya tulis, yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nah, ini bisa kita tambah, bisa juga kita kurangi, tidak menjadi masalah. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya tulis, kita sampaikan saja secara lisan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu setuju. Oke, baik ya, kita dengarkan bersama ya, dilarang keluar masuk. Tapi dalam membuat forum ini kalau bisa jangan kita pakai kata dilarang. Gimana membahasakan supaya tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Masih ada kata tidaknya. Kalau bisa jangan kita pakai kata dilarang, jangan kita pakai jangan atau tidak. Usahakan. Upayakan jangan keluar masuk. Betul sekali. Upayakan. Terima kasih Pak Os. Upayakan tetap di dalam ruangan selama pelaksanaan kegiatan. Oke. Iya, Pak. Oh baik Pak. Nah, dengar anak saya, anak-anak tidak boleh di depan pintu. Boleh di jendela. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana dengan merokok tadi? Dilarang. Oh, dilarang. Oke. Nah, bagaimana kalau bahasanya seperti ini saja? Merokok di luar ruangan. Misalnya ada Bapak Ibu yang mau merokok, disilakan hanya saja mengambil tempat di luar sementara. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tapi dia tidak mengikuti jadinya. Oh, tidak mengikuti. Oh betul juga. Jadi bagaimana? Diupayakan. Oke, baiklah. Diupayakan untuk tidak. Baiklah. Boleh aja, tapi kasusnya aja. Berarti intinya ini menciptakan lingkungan yang sehat ya. Itu saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Masih baik. Kita lanjutkan. Oke, langsung saja. Ada nanti beberapa topik yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Yang di sana dikatakan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa saja budaya positif itu? Dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan, yaitu satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia kira-kira Bapak Ibu? Ini dia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa manusia melakukan sesuatu itu? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia nanti akan dihukum. Nah, jadi itu termasuk motivasi juga. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada anak-anak kan, khususnya di sekolah, dia mau melakukan sesuatu, dia mau mengikuti pembelajaran kita,
kalau kita janjikan akan memberikan sesuatu hadiah, penghargaan ataupun pujian seperti itu. Berdoa karena anak-anak mau dipuji, ya makanya melakukan sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu nanti kita bisa tentukan di manakah motivasi yang sebenarnya, ya yang seharusnya dimiliki murid di sekolah. Nah, seterusnya penghargaan dan hukuman. Nah, ada ahli namanya Alfikon mengemukakan baik penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dapat menghancurkan rupanya. Penghargaan dapat menghancurkan rupanya, ya. Kita anggap selama ini memang memberikan penghargaan itu baik, tapi ternyata ada juga karena dapat menghancurkannya. Kalau menurut Bapak Alfikon ini. Kemudian begitu juga dengan hukuman. Nah, mengapa bisa menghancurkan dan sebagainya nanti akan kita lihat di slide berikut. Nah, ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dalam proses restitusi ini nanti anak-anak sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya dengan penuh kesadaran, dan anak-anak juga yang akan mencari solusi pada akibat dari perbuatannya. Saya kira seperti itu. Dan sehingga restitusi ini karakter anak menjadi lebih kuat. Nah, ini dia. Identitas gagal dan identitas sukses seorang anak. Kalau identitas gagal, kita berikan hukuman. Jadi murid-murid nanti anak akan membenci peraturan, ya, maka dampaknya tentu negatif. Contohnya kalau seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kemudian mode paksaan, kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi kita mendorong siswa itu menyalahkan dirinya sendiri pada apa yang sudah dilakukannya. Kemudian seterusnya konsep diri buruk. Nah, identitas sukses, ya. Jadi dalam memberikan bentuk konsekuensi pada anak ternyata ada 3. Bisa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi perbedaannya ini, kalau hukuman seperti ini nanti anak-anaknya, kemudian kalau konsekuensi seperti ini, kalau restitusi akan seperti ini. Nah, kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Nah, anak-anak dapat menghormati peraturan. Kemudian sifatnya netral. Tapi kita meminta anak-anak melakukan apa yang kita katakan. Kemudian mendorong kepatuhan, namun konsep diri baik. Tapi kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita bertanya pada siswa akan konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian mendorong disiplin positif dan konsep diri anak menjadi kuat. Nah, ini semua contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami perbedaan antara yang pertama dulu, nanti untuk restitusi nanti akan kita bahas pada akhir materi. Kita dulu pertama ingin membedakan mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Nah, coba ya, dalam kasus ini meminta maaf kepada seluruh siswa karena terlambat ke sekolah. Jadi ketika anak terlambat, kita memintanya untuk meminta maaf kepada seluruh siswa yang duluan datang. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke, kita coba lihat. Nah, ternyata jawabannya konsekuensi. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Bu. Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita.
Untuk itu kami minta Bapak Ibu semua untuk mengambil posisi ternyamannya untuk dapat mengikuti acara dimensiasi pada siang hari ini. Yang kami hormati terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 6 Moroe, Bapak Ibu PKS, dan seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan acara dimensiasi calon guru penggerak angkatan 11 yang disampaikan nantinya oleh Ibu Ida Putriani Waru SPD dengan tema budaya positif. Untuk itu kami akan membacakan tertib acara pelaksanaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 di UPTD SMP Negeri 6 Moroe 28 Agustus 2024. Acara yang pertama yakni pembukaan dari pembawa acara, kedua doa singkat yang disampaikan oleh Bapak Osgule, ketiga kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 6 Moroe, yang keempat penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh calon guru penggerak yakni Ibu Idam Putriani Waru SPD. Yang kelima, ruang diskusi, dan yang terakhir nanti kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Musyawarah. Baik Bapak Ibu, karena kata pengantar dari saya sendiri sudah selesai, maka saat ini kita masuk pada acara kedua, yakni doa singkat yang disampaikan oleh Bapak Osgule. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, mari kita berdoa dulu agar Tuhan Allah kami dari Bapa dan Surga, kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini karena kasih anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan guru penggerak yang membahas topik materi budaya positif. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami, berikan kami kekuatan, terlebih-lebih penyaji materi, pembawa acara dan semua yang terlibat dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan dan kekuatan dan supaya kami juga bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapak, ini doa kami memulai acara ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita lanjutkan pada acara ketiga, yakni kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak kami persilakan. Baik, selamat siang semua. Siang, Pak. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada kesempatan ini kita seluruh Bapak dan Ibu guru UPTD Negeri 6 Moroe sudah berkumpul bersama dalam rangka menjadi peserta pelaksanaan diseminasi yang disampaikan nanti oleh Ibu Idam Putriani Waru SPD. Dengan itu pertama-tama yang kami hormati pembawa acara sekaligus Ketua Kompeni SMP di Moroe, Ibu Putriani yang melaksanakan diseminasi pada hari ini, seluruh Bapak dan Ibu guru, dan tentunya sesuai dengan program calon guru penggerak angkatan 11 yang dalam hal ini telah dimulai diikuti oleh Ibu Idam Putriani Waru SPD, maka pada saat ini dilaksanakannya diseminasi. Nah, dengan itu saya Kepala Sekolah menyambut baik pelaksanaan ini, dan kepada kita semua, kepada seluruh Bapak dan Ibu guru,
supaya dapat mengikutinya dengan baik, dan apa nanti yang menjadi kritik saran masukan mari kita sampaikan supaya proses apa yang diharapkan pada kegiatan diseminasi ini dan juga pada pelaksanaan calon guru penggerak ini kepada Ibu Ida Putriani Warung SPD kita akan coba laksanakan dan dukung sesuai dengan kemampuan kita. Demikian saja kami sampaikan dan akhir kata selamat siang. Yahoo. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan inti kita, yakni penyampaian materi ya oleh calon guru penggerak, yakni Ibu Ida Putriani Waru SPD. Untuk Ibu kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari pengarah acara. Dan sebelum kami menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai budaya positif, maka yang terlebih dahulu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, serta seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktu untuk dapat hadir dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi pada hari ini dengan tema budaya positif. Nah, untuk pertama kalinya dulu Bapak Ibu, kami ingin mengatakan dulu bahwa kami di sini bukan sedang menggurui Bapak dan Ibu, tapi kami hanya mencoba berbagi terkait materi apa yang sudah kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Dan pada akhir materi nanti, Bapak dan Ibu sangat bisa memberikan kami masukan atau penguatan atau saran demi terciptanya materi kami lebih baik lagi, atau demi kebaikan saya juga sebagai calon guru penggerak secara khusus dan secara umum demi kebaikan kita di UPTD SMP Negeri 6 Morok. Baik, langsung saja topik kita pada hari ini dulu, yaitu diseminasi budaya positif. Tentu kami percaya Bapak Ibu untuk terkait budaya positif ini pasti sudah pernah tergambar di pikiran Bapak Ibu. Saya percaya. Tapi apa saja yang menjadi poin-poin penting dalam budaya positif ini ya akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah mengenal saya, ya. Jadi perkenalan saya Ida Putriani Waru SPD. Nah, agar menyampaikan materi hari ini terarah, maka pertama sekali dulu kita mengetahui apa tujuan kita mengikuti kegiatan ini. Tujuan kita yang pertama yaitu kita semua nanti diharapkan mampu menjelaskan makna disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang seterusnya, nanti kita juga diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis yang mana motivasi intrinsik, hukuman penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan 5 fungsi berperan. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu kita nanti dapat menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, untuk mencairkan suasana, karena ini juga sudah siap, maka kita akan melakukan ice breaking. Bapak dan Ibu, kami mohon presiden untuk berdiri di tempat. Nah, jadi ini berguna untuk melatih kefokusan kita semua yang ada di sini. Jadi kalau saya katakan, ice breaking ini dulu temanya pagi, siang, malam. Kalau saya katakan pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk 3 kali. Jadi contohnya kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Pagi. Belum apa-apa sudah.
Siang, malam. Oke, nah kita coba ya. Siang, malam, pagi, siang, malam, malam, pagi. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di sini sebelum kita mulai kegiatan ini masih pembukaan saja ya Bapak Ibu. Nah, sebagaimana kegiatan ini adalah untuk kita, dari kita untuk kita dan oleh kita, maka kita juga perlu membuat kesepakatan. Peraturan apa saja yang harus kita ikuti atau lakukan selama pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tergantung kesepakatan kita. Di sini sudah saya tulis, yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Nah, ini bisa kita tambah, bisa juga kita kurangi, tidak menjadi masalah. Jadi saya rasa tidak perlu lagi saya tulis, kita sampaikan saja secara lisan ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu setuju. Oke, baik ya, kita dengarkan bersama ya, dilarang keluar masuk. Tapi dalam membuat forum ini kalau bisa jangan kita pakai kata dilarang. Gimana membahasakan supaya tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Masih ada kata tidaknya. Kalau bisa jangan kita pakai kata dilarang, jangan kita pakai jangan atau tidak. Usahakan. Upayakan jangan keluar masuk. Betul sekali. Upayakan. Terima kasih Pak Os. Upayakan tetap di dalam ruangan selama pelaksanaan kegiatan. Oke. Iya Pak. Oh baik Pak. Nah, dengar anak saya, anak-anak tidak boleh di depan pintu. Boleh di jendela. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana dengan merokok tadi? Dilarang. Oh, dilarang. Oke. Nah, bagaimana kalau bahasanya seperti ini saja? Merokok di luar ruangan. Misalnya ada Bapak Ibu yang mau merokok, disilakan hanya saja mengambil tempat di luar sementara. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tapi dia tidak mengikuti jadinya. Oh, tidak mengikuti. Oh betul juga. Jadi bagaimana? Diupayakan. Oke, baiklah. Diupayakan untuk tidak. Baiklah. Boleh aja, tapi kasusnya gajah. Berarti intinya ini menciptakan lingkungan yang sehat ya. Itu saja. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Masih baik. Kita lanjutkan. Oke, langsung saja. Ada nanti beberapa topik yang akan kita bahas dalam kegiatan ini. Yang di sana dikatakan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa saja budaya positif itu? Dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif, motivasi setiap manusia, keyakinan, yaitu satu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia kira-kira Bapak Ibu? Ini dia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mengapa manusia melakukan sesuatu itu? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia nanti akan dihukum. Nah, jadi itu termasuk motivasi juga. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada anak-anak kan, khususnya di sekolah, dia mau melakukan sesuatu, dia mau mengikuti pembelajaran kita. Kalau kita janjikan akan memberikan sesuatu hadiah, penghargaan
ataupun ujian seperti itu. Berdoa karena anak-anak mau dipuji, ya makanya melakukan sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentu nanti kita bisa tentukan di manakah motivasi yang sebenarnya, ya yang seharusnya dimiliki murid di sekolah. Nah, seterusnya penghargaan dan hukuman. Nah, ada ahli namanya Alfikon mengemukakan baik penghargaan dan hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dapat menghancurkan rupanya. Penghargaan dapat menghancurkan rupanya, ya. Kita anggap selama ini memang memberikan penghargaan itu baik, tapi ternyata ada juga kata dapat menghancurkannya. Kalau menurut Bapak Alfikon ini. Kemudian begitu juga dengan hukuman. Nah, mengapa bisa menghancurkan dan sebagainya nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dalam proses restitusi ini nanti anak-anak sendiri yang akan memperbaiki kesalahannya dengan penuh kesadaran. Dan anak-anak juga yang akan mencari solusi pada akibat dari perbuatannya. Kira-kira seperti itu. Dan sehingga restitusi ini karakter anak menjadi lebih kuat. Nah, ini dia. Identitas gagal dan identitas sukses seorang anak. Kalau identitas gagal, kita berikan hukuman. Jadi murid-murid nanti anak akan membenci peraturan, ya, maka dampaknya tentu negatif. Contohnya kalau seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, kemudian mode paksaan, kemudian mendorong menyalahkan diri. Jadi kita mendorong siswa itu menyalahkan dirinya sendiri pada apa yang sudah dilakukannya. Kemudian seterusnya konsep diri buruk. Nah, identitas sukses, ya. Jadi dalam memberikan bentuk konsekuensi pada anak ternyata ada 3. Bisa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi perbedaannya ini, kalau hukuman seperti ini nanti anak-anaknya, kemudian kalau konsekuensi seperti ini, kalau restitusi akan seperti ini. Nah, kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Nah, anak-anak dapat menghormati peraturan. Kemudian sifatnya netral. Tapi kita meminta anak-anak melakukan apa yang kita katakan. Kemudian mendorong kepatuhan, namun konsep diri baik. Tapi kalau restitusi, namun murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita bertanya pada siswa akan konsekuensi yang mereka ciptakan sendiri. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian mendorong disiplin positif dan konsep diri anak menjadi kuat. Nah, ini semua contoh hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang saya rasa Bapak Ibu sudah bisa memahami perbedaan antara yang pertama dulu, nanti untuk restitusi nanti akan kita bahas pada akhir materi. Kita dulu pertama ingin membedakan mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Nah, coba ya dalam kasus ini meminta maaf kepada seluruh siswa karena terlambat ke sekolah. Jadi ketika anak terlambat, kita memintanya untuk meminta maaf kepada seluruh siswa yang duluan datang. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Oke, kita coba lihat. Nah, ternyata jawabannya konsekuensi. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tidak mengerjakan tugas. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi?
Oke, kita lihat. Nah, memang ya Bapak Ibu, itu namanya konsekuensi. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, misalnya sudah dicoretnya kertas temannya, kita suruh mengganti kertas itu dengan kertas yang baru. Nah, tadi sudah kita lihat dari awal adanya nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Ini dia Bapak Ibu. Nah, berdasarkan 9 pilar karakter masyarakat Indonesia ya. Cinta Tuhan dan segenap cintaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini dia setelah dipecah-pecah menjadi beberapa nilai-nilai kebajikan. Jadi inilah yang sebaiknya kita bangun pada diri anak-anak kita. Nilai-nilai kebajikan ini. Nah, ini kita masuk pada materi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah tadi Bapak Ibu sama seperti yang kita buat dari awal tadi, yaitu kesepakatan forum. Nah, begitu juga cara kita membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Kita buat sebelum memulai pembelajaran. Misalnya saya guru mata pelajaran bahasa Inggris, sebelum mulai pelajaran dalam satu semester itu, saya buat dulu keyakinan kelas yang harus dipatuhi anak-anak selama satu semester berjalan. Atau dalam satu pertemuan juga bisa kita buat kesepakatan. Setiap pertemuan buat kesepakatan. Atau misalnya kita ada kegiatan, contohnya membuat taman, ya. Dalam kegiatan itu pun perlu juga kita adakan keyakinan kegiatan atau keyakinan forum atau apa sejenisnya. Nah, sekarang kita masuk pada materi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa peran kita sebagai guru dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi selama ini mungkin kalau kita buat peraturan, kita buat hanya guru saja yang mengetahui, hanya guru saja yang sepakat. Sementara kalau yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, sebaiknya harus ada kesepakatan antara guru dan murid, sehingga pun murid nanti tidak merasa terpaksa untuk melakukan peraturan tersebut. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi yang saya bilang Bapak Ibu, dalam bentuk positif. Kalau sudah pakai kata tidak, dilarang, jangan, itu sudah cenderung menggunakan kata negatif. Jadi kita upayakan kesepakatan atau keyakinan itu menggunakan kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan. Nah, ya kalau buat keyakinan atau kesepakatan kelas, jangan juga kita buat yang tidak bisa kita terapkan, ya, atau tidak mendukung fasilitas kita di sekolah, contohnya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas
lewat kegiatan curah pendapat. Nah, boleh tadi seperti memberikan pendapat, sebaiknya seperti ini Bu, kami maunya keyakinan kelas seperti ini Pak. Seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang diwalikan oleh Ibu Dewi Santika SPD. Di sana ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu dan lain sebagainya. Begitu juga ada juga keyakinan kelas yang lain di sini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas dan lain sebagainya. Begitu juga selalu bersikap positif, kemudian hormat dan bekerja. Ini adalah kesepakatan kelas yang mesti dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh anggota kelas. Nah, di sini kita bisa memecah lagi keyakinan kelas itu dalam bentuk tabel, ya. Namanya ini sebenarnya tabel T, ya. Kenapa tabel T? Karena seharusnya bentuknya seperti ini, huruf T. Di sebelah sini tampak seperti, di sebelah yang satu lagi tidak tampak seperti ini. Contohnya seperti ini, melibatkan semua anggota kelompok. Nah, jangan sampai tampak seperti mengucilkan salah satu teman kita. Ya, istilahnya ini kalau kita tidak melibatkan semua anggota kelompok, berarti pasti ada yang merasa dikucilkan. Kemudian tampak seperti memberikan kata-kata atau komentar membesarkan hati bila teman kita berhasil ataupun gagal. Kemudian tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Ya, jadi jangan sampai tampak anak-anak itu kalau temannya berhasil merasa iri. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Jangan sampai tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Nah, bagaimana cara kita pecah lagi yang keyakinan kelas ini menjadi dalam tabel Y. Tabel Y terdiri dari terdengar, terlihat, dan kemudian berperilaku. Kalau terdengar, salah satu anggota kelas berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Nah, boleh saya pinjam kalau mau meminjam barang? Boleh saya pinjam. Nah, kemudian nanti akan segera saya kembalikan. Ini adalah yang kita harapkan terdengar di dalam ruangan kelas kita. Ini semua kan kata-kata yang baik. Menawarkan bantuan, kemudian meminta izin kalau mau pinjam barang orang. Ini adalah bagaimana kita mengharapkan di dalam kelas itu terdengar seperti apa. Kemudian kita mengharapkan yang terlihatnya seperti apa. Ini ada berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama, dan sampai seterusnya. Kemudian berperilaku. Bagaimana perilakunya dalam mewujudkan ini? Yaitu yang pertama tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, dan postur tubuh yang tenang. Nah, sampai di sini dulu. Apakah kita buka ruang diskusi dulu atau nanti saja? Ya, nanti saja ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi, karena sepertinya situasi sudah mulai serius, kita mau melakukan ice breaking dulu. Sekali lagi, saya mohon Presiden Bapak Ibu untuk berdiri. Kita lakukan gerakan seperti yang dilakukan gitu ya.
kita lanjutkan materi kita, yaitu sekarang kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ketahui bersama dulu bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Di mana yang namanya kebutuhan dasar ini Bapak Ibu tidak boleh tidak, harus dimiliki setiap orang. Ya, termasuk itu kebutuhan primer. Ya, mari kita lihat apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita coba melihat pernyataan ini. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, kira-kira mengapa anak itu melakukan itu sebetulnya? Nah, ini hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, atau ada kebutuhan dasar mereka yang sebenarnya belum terpenuhi. Nah, ini dia beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, apa saja yang dinamakan kebutuhan untuk bertahan hidup itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan rumah dan makanan. Ya, anak-anak butuh tempat tinggal yang layak, kemudian anak-anak butuh makanan yang cukup. Ya, walaupun ada makanan kalau hanya sekali sehari, itu juga akan mengakibatkan perilaku anak menjadi salah satunya nakal atau perilaku aneh. Kemudian yang seterusnya, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu setiap orang butuh disayangi ya. Kalau kita sebagai anak butuh disayangi oleh orang tua kita atau orang-orang terdekat kita. Begitu juga anak-anak kita. Mereka juga butuh disayangi di rumah, bisa juga butuh disayangi oleh kita sebagai guru. Ya. Jadi kebutuhan disayangi meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang untuk kebutuhan dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kemudian yang seterusnya butuh penguasaan. Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Jadi sekalipun misalnya ada karya anak kita yang menurut kita kurang bagus, biar bagaimanapun anak itu pun butuh pengakuan walaupun tidak bagus. Ya, jadi anak-anak kalau misalnya kita melihat karya mereka kurang bagus, mereka akan sangat terluka kalau kita mengejek karya tersebut. Apalagi kita tontonkan kepada teman-temannya, lihat ini kurang bagus, jadi dibuat jadi bahan lelucon. Nah, itu anak-anak akan merasa kebutuhannya akan pengakuan itu tidak ada, merasa tidak ada pengakuan. Ya, sementara pengakuan ini adalah kebutuhan dasar pada manusia. Kemudian yang seterusnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, anak-anak butuh untuk diberi kebebasan memilih. Ya, sekarang sudah ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita guru ya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diwajibkan memberikan dua jenis materi yang berbeda sehingga anak-anak bisa memilih. Nah, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak akan pilihan, akan kebebasan. Ya. Kemudian kesenangan. Setiap orang pasti butuh merasa senang. Ya, kita tidak mungkin kalau sepanjang hidup kita ini susah-susah terus. Ya, nggak bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang, kita semua yang ada di sini, demikian juga anak-anak kita pasti butuh untuk merasa senang. Ya, butuh bermain dan butuh tertawa. Coba kita perhatikan studi kasus ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Tommy, ya salah ketik ini, apa alasan Tommy melakukan hal itu?
Menurut Bapak Ibu dulu, apa alasan Tommy melakukan hal itu? Yaitu tadi mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apa alasan Tommy? Ya, pertama sekali tidak terpenuhinya kebutuhan apa tadi? Kebutuhan bertahan hidup, ya. Salah satunya makanan, situ. Kebutuhan keluarga. Apalagi kira-kira? Jawabannya di sini sangat beragam sebenarnya. Ada banyak alasan Tommy yang bisa kita kemukakan melalui satu studi kasus ini saja. Betul sekali, kurang perhatian dari keluarga. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Orangnya rakus. Iya, karena tidak terpenuhinya kebutuhan tadi ya. Namun kalau seorang anak sudah merasa kenyang, sudah merasa cukup, maka tidak mungkin anak tersebut menjadi rakus. Yang lain? Kurangnya kepedulian wali kelas, betul. Karena iya, harusnya wali kelas iya kasih program makan siang lah untuk anak-anaknya, ya kan? Nah, mari kita lihat jawaban kita betul apa tidak. Yang pertama, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti dikatakan Bapak Ibu tadi, survival. Nah, jadi dia butuh makanan, sehingga dia mengambil makanan kawannya dengan paksa. Kemudian apa alasan Tommy berikutnya? Nah, ini dia. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kemudian, apa kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi. Kemudian, apa alasan Tommy yang ketiga? Nah ini ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena temannya jadi takut dengan dia dengan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, jadi kebutuhan yang mau dipenuhi Tommy di sini juga satu lagi adalah kebutuhan penguasaan. Ya, dia merasa berkuasa, ya, sehingga teman-teman jadi takut dan menuruti keinginan Tommy. Alasan keempat, yaitu karena dia merasa bosan. Bisa saja Tommy melakukan itu bukan karena lapar, bukan karena kekurangan kasih sayang, tetapi karena Tommy merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah yang itu saja. Ya, jadi dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, jadi ternyata tidak hanya satu alasan Tommy mengapa melakukan hal tersebut tadi. Kemudian yang kelima, ya, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Nah, jadi dia senang dengan melihat kawan-kawannya kesal. Maka di sini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia kelima. Jadi ternyata Bapak Ibu, pada satu sikap anak atau pada satu perbuatan anak itu ada banyak alasannya. Jadi itu tugas kita sebagai guru untuk mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak ini, makanya dia melakukan hal tersebut. Ya, tidak hanya satu kebutuhan. Ya, jangan ketika dia mengambil makanan kawannya kita merasa karena anak tersebut kekurangan makanan dari rumah. Belum tentu. Nah, ini ada 5.
ternyata kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi hanya dari satu kasus saja. Terus kemudian bagaimana kita memposisikan diri dalam menangani kasus-kasus anak, ya? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, ya, dalam melakukan restitusi atau dalam memecahkan masalah anak. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, kita akan melihat nanti yang mana posisi guru yang benar sebetulnya. Sebaiknya kita berada di posisi mana. Ya, mungkin selama ini kita melakukan posisi apa dan ke depan kita akan menjadi seperti apa. Ya? Coba kita lihat. Nah, apa perbedaan penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer? Ini dia. Kalau penghukum, kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, apa yang dikatakan guru? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kemudian kalau misalnya ada dirasakan anak musibah, kita katakan rasakan itu. Ya. Kemudian apa hasil yang kita dapatkan? Makanya nanti anak-anak semakin lama memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya karena dia disakiti, maka dia menghindari rasa sakit itu, dia berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia dalam hati murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi bapak ibu itu. Kemudian yang seterusnya diulangi lagi kesalahannya. Kata teori ini ya, katanya kalau kita menjadi penghukum bagi siswa. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ya kita berceramah mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, kamu seperti ini. Kemudian kamu tidak kasihan sama ibu misalnya, kita bilang. Jadi anak-anak itu merasa bersalah sama kita. Dia bukan merasa bersalah karena sudah melakukan suatu perbuatan yang salah, tetapi karena dia merasa bersalah karena perasaan kita. Ibu kecewa karena kamu begitu. Nah, jadi nanti dia tidak melakukan hal itu pun karena dia tidak ingin melihat kita kecewa. Kemudian seterusnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sama seperti tadi. Nah, apa yang dikatakan murid? Maaf bu, maaf pak, maafkan saya, dan hanya sampai di situ. Kemudian anak-anak pun merasa rendah diri. Kalau posisi teman, nah bisa kita lihat di sini kalau posisi teman. Dibuat alasan-alasan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Ibu pernah bantu kamu mengerjakan ini, contohnya. Nah, kita posisinya itu sebagai teman. Nah, murid apa akibatnya? Menjadi ketergantungan. Kemudian murid jadi berkata, oh saya merasa bapak ibu ini teman saya. Nah, kemudian anak-anak menjadi apa? Lemah, tidak mandiri, dan merasa tergantung. Kemudian kalau pemantau, nah tentu saja kita lihat kalau posisi pemantau ini ya, anak-anak karena kita pantau maka melakukan sesuatu. Kalau tidak kita pantau, tidak lagi melakukan hal itu. Jadi ini dia, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kemudian berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, ini misalnya kita kasih penghargaan berupa bintang. Jadi kalau misalnya guru lain yang tidak memberikan bintang, anak-anak tersebut pun tidak lagi ingin menghargai guru tersebut. Mereka mau melakukan sesuatu, mengikuti pembelajaran karena diberikan ini. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah itu adalah kalau sebagai posisi pemantau. Kalau guru sebagai posisi manajer,
Ya, yang pertama itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dalam memecahkan suatu masalah, kita mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada murid yang bermasalah. Ya, apa itu? Apa yang kita yakini? Kemudian, nah apa yang kita yakini ini? Yang tadi kita sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita ingatkan lagi pada anak-anak, apa nilai-nilai yang kita yakini? Kemudian, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita minta anak-anak itu mencari solusi sendiri untuk dapat memperbaiki masalahnya. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi anak. Kemudian murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang seterusnya, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid menjadi mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah ini dia. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Itu sebaiknya. Dikatakan sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari perbuatannya. Nah, berarti yang lebih bagus atau yang paling baik untuk kita lakukan yaitu restitusi tadi. Ada tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling baik untuk kita terapkan yaitu restitusi. Nah, bagaimana cara penerapan restitusi ini? Nah, ada tiga tahapan dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu terakhir. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kita stabilkan identitas anak, bahwa ketika dia marah-marah misalnya di dalam kelas, itu kasusnya anak-anak marah di dalam kelas, kita validkan dulu itu bahwa wajar saja dia marah, dia bisa marah, tapi kemudian akan kita lanjutkan ke ini. Kita katakan berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita katakan seperti itu pada anak-anak. Kemudian misalnya anak-anak sudah sangat merasa bersalah, ya. Kemudian kita katakan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan di sini juga anak-anak belajar menghargai dirinya, tidak terus-menerus menyalahkan dirinya. Karena kita juga ketahui Bapak Ibu, dalam setiap orang juga pasti membuat kesalahan. Kemudian ini dia. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah kita ingatkan, coba kamu pikirkan, kalau kamu marah-marah di kelas itu manfaatnya apa? Nah, gitu. Apakah bisa menyelesaikan masalah? Nanti kita lihat apa jawaban si anak. Nah, baru di kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan anak ini, ya, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan seperti yang sudah kita bahas tadi. Ya, setiap anak membuat sesuatu itu pasti ia ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, apa saja yang bisa katakan untuk validasi tindakan yang salah pada anak? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Menurut kamu, kalau misalnya kamu marah-marah di kelas mengganggu teman, itu penting bagi kamu. Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu
tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian Bapak kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kira seperti itu. Kalau kasusnya memukul, ya. Jadi kita tawarkan cara lain. Kemudian tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya. Nah, kita ingatkan lagi, barangkali juga anak-anak lupa tadi kesepakatan sama keyakinan kelas yang sudah dibuat dari awal. Apa saja yang kita katakan untuk menanyakan keyakinan ini? Nah, boleh, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Kelas yang ideal seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian terakhir, kita akan menanyakan, oleh karena itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk dapat memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi tadi. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kemudian kami sudah membuat satu cuplikan video dalam membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, di mana video ini juga banyak sekali kekurangan di sana sini, tapi hanya untuk memberikan bayangan saja seperti apa penerapan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mari kita saksikan bersama video membuat keyakinan kelas. Jadi tadi kan bisa melalui forum, bisa juga ditulis. Yang terpenting kesepakatan itu dari anak-anak. Nah, di sini anak-anak menempel di papan tulis terkait kesepakatan mereka masing-masing. Anak-anak diminta membacakan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat.
Nah, setelah itu kan tadi ada banyak. Nah, sementara tadi ketentuannya dijadikan beberapa poin penting saja. Maka mereka dibentuk dalam satu kelompok untuk mendiskusikan kembali. Nah, mereka bekerja dalam kelompok. Jadi kalau anak-anak sudah setuju dengan kesepakatan itu, mereka diminta menandatangani kesepakatannya. Nah, bisa dilihat di atas itu Bapak Ibu, sudah terbentuk yang namanya kesepakatan kelas, di mana saya namakan karena ini kesepakatan kelas mata pelajaran, maka Miss Ida English Class Agreement, kesepakatan kelas bahasa Inggris. Nah, satu lagi untuk video segitiga restitusi. Ya, kita stabilkan dulu identitas anak dengan menanyakan kabarnya. Anaknya tidak mengerjakan tugas. Lupa katanya, karena di rumah banyak tugas, banyak kerja, menyadap karet, bantu orang tua. Nah ini memvalidasi yang salah. Kita validasi dulu, itu nggak apa-apa. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas.
Oke, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu materi kita pada hari ini. Dan seterusnya kita kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, luar biasa ya penyampaian materi dari Ibu Ida. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Ida. Ya, masih semangat kan Bapak Ibu? Masih. Nah, tidak ngantuk kan? Tidak. Nah, itulah guru-guru yang hebat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk, kita lanjutkan yakni pada kegiatan diskusi. Jadi untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu narasumber, kepada Ibu Idam, ya dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Banyak catatan moderatornya ini, tapi nggak mungkin moderator. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Idam Putriani Baru SPD sebagai narasumber pemateri pada siang hari ini. Melihat dari materi yang Ibu sudah sampaikan, yaitu apa tadi? Ya, budaya disiplin positif. Yang saya bisa tangkap dari materi ini, jadi untuk mewujudkan pengajaran atau penyampaian materi dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa, kita senantiasa menghindari disiplin negatif. Nah, kita mencoba memasuki konsep pikiran siswa, mengubah tindakan negatif mereka ke arah positif dengan juga menggunakan cara-cara positif. Nah, jadi begitu mengena menurut saya materi hari ini, saya tidak menanyakan sesuatu, tetapi saya hanya mengapresiasi materi yang disampaikan oleh Ibu Ida Putriani, bahwa ternyata seringkali cara kita menghadapi kelemahan-kelemahan siswa, sikap-sikap negatif mereka justru salah. Seringkali kita menggunakan kata-kata yang tadi yang tidak santun, tidak berbudaya positif, dan seringkali kita mengekspresikan sikap-sikap yang tidak lembut, sehingga justru timbulnya rasa tidak nyaman kepada siswa. Nah, saya tertarik dengan tadi menanyakan memvalidasi identitas siswa oleh dari video yang ditampilkan ibu guru memanggil seorang siswa di pondok, mungkin itu pondok sekolah, dan dia menanyakan dengan ekspresi yang begitu santun dan lemah lembut menurut saya. Nah, saya tekankan bahwa metode ini sebenarnya relevan dengan metode yang alkitabiah di dalam konseling anak. Dalam konseling anak, sebenarnya dalam materi pelajaran Kristen diterapkan metode pengajaran Yesus yang punya prinsip mendidik dalam kasih dan keteladanan. Nah, jadi untuk memvalidasi sikap-sikap siswa yang tadi sudah ditampilkan dalam materi, saya pikir sangat bagus untuk perlu kita lakukan di sekolah. Saya rasa dengan kita melakukan cara-cara atau metode ini,
maka dengan lebih mudah secara kesadaran diri itu siswa-siswi itu mereka mematuhi, mereka mengikuti apa yang kita sampaikan kepada mereka dengan kerelaan hati. Nah, itu konsekuensinya. Nah, jadi saya tidak punya pertanyaan, Ibu narasumber. Saya hanya support. Ya, silakan maju terus dalam kegiatan guru penggerak ini, dan kita berdoa bersama supaya Ibu Ida Putriani bisa sukses sampai selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih buat apresiasi yang sangat membangun dari Pak Os. Dan jika ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, jelas ya, jelas semua. Oke, satu dulu pertanyaan dari saya ini buat Ibu, satu saja. Pertanyaannya Bu, dalam kurikulum Merdeka ini kan selalu ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi yang ingin kami tanyakan, apakah kesepakatan kelas ini harus dilakukan setiap saat kita memulai pembelajaran atau sekali saja, baru nanti ke depannya diteruskan tanpa harus ada urutan lagi meminta saran dari anak-anak, menyepakati bersama. Nah, kemudian satu lagi yang ingin kami tanyakan tentang penghargaan yang berdampak negatif kepada peserta didik. Kata Ibu tadi, salah satu yang ingin saya tanyakan, pemberian penghargaan seperti pemberian bintang, segala macam, apresiasi, sepertinya kurang baik untuk dilakukan. Padahal, ya yang saya ketahui bahwa sebelumnya kita itu sudah mempelajari banyak-banyak model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini kan digunakan untuk mengaktifkan atau menyemangati peserta didik dalam pembelajaran. Jadi mengapa penghargaan seperti bintang ya atau penghargaan yang memberikan apresiasi kepada peserta didik itu tidak terlalu dianjurkan pada penyampaian Ibu tadi. Padahal di dalam model pembelajaran ada begitu banyak, ada talking stick, ada think, pack, and share. Ya, kemudian juga bintang itu pemberian kuis dalam bintang itu juga merupakan salah satu model pembelajaran. Jadi itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Baik, langsung kami tanggapi ya pertanyaan yang sangat bagus dan baik untuk kita analisis secara bersama-sama. Mungkin nanti kami di sini akan menanggapi, tapi jika Bapak Ibu juga mempunyai penguatan, tambahan saran, sangat diberikan waktu ya untuk memberikan tanggapan atau saran mengenai apa yang ditanyakan oleh Ibu Rosdian Marlina Zega. Nah, pertanyaan pertama dulu tadi, apakah pembuatan kesepakatan kelas ini setiap kita masuk atau hanya satu kali saja atau sesering mungkin? Nah, yang pertama dulu ya, di sini kalau misalnya membuat kesepakatan kelas ada banyak cara. Bisa juga di awal pembelajaran. Misalnya dalam satu semester itu kita menentukan kesepakatan kelas dari awal, ya, yaitu apa saja inti poin-poin kesepakatan kelas yang akan kita patuhi dan kita lakukan selama proses pembelajaran dalam satu semester ke depan. Namun bukan berarti setelah kita tentukan dari awal tadi, maka untuk pertemuan berikutnya tidak lagi kita ingatkan. Yang harus kita lakukan tetap kita ingatkan anak-anak pada kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan. Barangkali anak-anak juga sudah mulai lupa, ya. Makanya tadi di poin terakhir tadi ada yang namanya meninjau kembali keyakinan kelas. Dan bisa juga dalam proses itu bisa keyakinan kelas itu pun ditambahkan ataupun dikurangi. Makanya tadi tergantung atau sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut, kebutuhan pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah salah memberikan
penghargaan berupa bintang pada anak-anak. Sementara itu bisa membuat anak-anak lebih bersemangat. Kalau menurut kami tidak salah. Dan tadi juga posisi tersebut bukan di posisi yang memang benar-benar salah. Ya, tetapi itu cara boleh dilakukan, boleh, hanya saja tadi diberitahu bahwa di situ ada sedikit dampak negatifnya pada anak-anak. Ya, di mana misalnya ada bapak ibu guru yang tidak mengetahui cara tersebut, ya, sehingga ketika guru tersebut mengajar, maka kalau guru tersebut tidak memberikan bintang, anak-anak bilang, Bu, apakah nanti ada bintang? Kalau ada, kami mau menjawab pertanyaan. Kalau tidak ada, ya tidak usah lah Bu, kami tidak mau mengikuti. Nah, itu salah satu dampaknya pada anak-anak. Tapi apa sebaiknya dilakukan dalam hal ini? Kalau sudah kita lakukan tersebut, guru yang melakukan itu mencoba berbagi kepada guru yang juga masuk di kelas itu supaya sama-sama menerapkan metode yang bervariasi atau yang membuat anak-anak tersebut dapat bersemangat. Misalnya tadi sudah disebutkan beberapa contoh metode pembelajaran, maka boleh dilakukan. Nah, boleh ibu tersebut berbagi dengan teman-teman bahwa ternyata anak-anak ini semangat sebenarnya. Hanya saja selama ini mereka membutuhkan metode yang bervariasi, metode yang pas. Saya sudah coba memberikan bintang. Silakan misalnya ibu mau mengajar dalam kelas itu, boleh ibu coba cara saya atau boleh ibu coba cara yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak salah ya Bapak Ibu, tidak bukan merupakan suatu kesalahan. Hanya saja dampaknya pasti ada. Dan untuk menghindari dampak itu, itulah berbagi kepada Bapak Ibu guru yang juga sama-sama mengajar di kelas tersebut. Itu yang bisa kami tanggapi. Kalau ada tambahan dan tanggapan juga dari Bapak Ibu yang lain, boleh. Silakan. Tadi dari contoh yang diberikan Ibu lewat video untuk membuat kesepakatan kelas, dalam video tadi Ibu guru memberikan kertas kepada seluruh siswa untuk mengumpulkan kesepakatan kelas. Yang saya tanyakan, bagaimana kalau di antara yang mereka isi itu, yang mereka buat kesepakatan kelas, tidak ada yang sesuai? Maksudnya ada beberapa yang tidak sesuai. Apakah kita perlu membatalkan dan hanya memakai yang sesuai dengan kebutuhan kelas, atau bagaimana tindakan kita? Baik, banyak yang luar biasa lagi dari Bapak Os menanyakan bahwa bagaimana bisa anak itu cari aman juga. Betul sekali ini ya. Kadang anak-anak dibuat di situ mungkin boleh ribut kapanpun, ya itu tidak dibenarkan juga. Jadi kita sekali lagi Bapak Ibu, tadi kita berpatokan pada nilai-nilai kebajikan tadi. Apakah kita beritahukan kepada mereka? Apakah nilai-nilai yang kamu tulis di situ berhubungankah dengan nilai kebajikan? Adakah nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya atau tidak? Atau adakah profil pelajar Pancasila di dalam kesepakatan yang sudah anak-anak buat tersebut atau tidak? Kalau tidak, maka kita bisa sebagai guru meluruskan bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita itu harus sesuatu nilai yang kita yakini. Makanya namanya keyakinan kelas. Kita yakini bahwa itu nilai-nilai yang baik. Kira seperti itu, Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, luar biasa ya jawaban dari ibu narasumber. Memang nggak salah ini narasumbernya. Luar biasa. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, maka kita akhiri ya kegiatan diskusi kita dan kita lanjutkan pada acara yang terakhir, yakni kata penutup dari Bapak Musyawarah. Untuk Bapak dipersilakan.
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh pembawa acara dalam hal ini tadi sebagai kata penutup. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu narasumber atau calon guru penggerak Ibu Idam Putriani Baru SPD, dan seluruh Bapak Ibu guru yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti presentasi yang disampaikan oleh Ibu narasumber pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan kata penutup, terimalah salam saya, selamat siang. Selamat siang. Sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh Ibu narasumber pada hari ini. Terima kasih atas materinya Bu, sebagai penambah wawasan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diaplikasikan, diterapkan dalam proses pembelajaran ke depan. Dan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah memberikan waktunya dan memberikan masukan dan pendapat untuk Ibu narasumber pada hari ini. Dan kalau ada yang kurang berkenan, baik dari segi pembawaan materi ataupun dalam perkataan, mohon untuk dimaklumi. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Musya. Baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya kata penutup, maka berakhirlah juga kegiatan kita pada hari ini. Kami pembawa acara depan ini memohon maaf jika ada kekurangan selama kami membawa acara. Dan terima kasih juga buat calon guru penggerak kita, ya Ibu Idam, semoga sukses dalam pembelajarannya dan kegiatannya. Terima kasih juga buat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang sudah bertahan sampai jam ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat siang. Selamat siang.